Terima kasih Bapak Gubernur. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Mengingat terbatasnya waktu, kami harapkan rekan-rekan media dapat menyampaikan secara singkat dan inline dengan topik yang akan hari ini. Silakan, ada Pepen dari Reuters ya, ada Imas dari Kontan, kemudian Mas Arizal CNBC dan Grace dari Bloomberg. Silakan. Selamat siang Bapak dan Ibu Dewan Gubernur, Stefano dari Reuters. Ada beberapa pertanyaan Pak, mungkin yang pertama mengenai lebih ke economic growth Pak. Ini kan data makronya mungkin seperti PMI, car sales itu menunjukkan datanya yang positif bagi ekonomi Indonesia. Tapi sedangkan ada reports juga mengenai PHK, kemudian tabungan yang menipis jadi fenomena makan tabungan. Jadi sebenarnya kalau untuk BI itu assessment-nya terhadap ekonomi Indonesia itu seperti apa ya? Kemudian yang kedua, ini kan kemarin ada di IHSG drop 7% ya Pak, ada net sale-nya banyak dari investor asing. Dan ini kan concern mereka itu mengenai fiscal credibility dan juga ada concern mengenai RUU TNI ini Pak. Dan ternyata concern itu juga IHSG drop ini kan menunjukkan nanti ada efeknya ke sentimen ke rupiah kita Pak. Nah ini ada nggak Pak message dari BI Pak untuk capital investor seperti apa di situasi seperti ini? Mungkin yang ketiga Pak mengenai ruang penurunan suku bunga Pak ke depan itu seperti apa? Terakhir kalau boleh Pak. Cukup ya? Tiga okay. Terima kasih. Ya. Silakan Imas. Selamat siang Bapak Ibu, saya Imas dari Harian Kontan. Izin bertanya Pak terkait nasib rupiah di tengah ambruknya IHSG. Fundamental yang menurut BI itu berapa ya Pak? Kemudian apakah kebijakan DHESDA yang baru ini mampu memperkuat rupiah ke depan Pak? Kemudian terkait proyeksi PDB tahun ini Pak, apakah akan ada revisi? Karena kan bila dilihat dari data konsumsi rumah tangga, dari data NPL kredit rumah tangga per Januari kan mencapai 2,18% ya Pak. Ini meningkat bila dibandingkan dengan data Januari 2024 yaitu 1,9% atau Desember 2024 2,02%. Kemudian terkait pembelian SBN untuk program 3 juta rumah Pak, ini nanti perkembangannya gimana ya Pak, mekanismenya gimana? Soalnya sampai saat ini kan belum terjawab Pak. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Gubernur. Saya Rizal dari CNBC ingin tanya 3 hal Pak. Pertama soal IHSG masih Pak, namun dari view BI itu pandangannya seperti apa ke fundamental ekonomi Indonesia, karena kan kemarin juga dari impor barang konsumsi jelang lebaran malah drop Pak, ini kata sejumlah ekonom bentuk anomali ekonomi Indonesia gitu Pak. Yang kedua soal tadi sama Pak soal program 3 juta rumah, dari Komisi 11 bilangnya BI dan Kemenkyu akan ada SKB Pak, itu berarti bentuknya apakah burden sharing lagi Pak seperti COVID atau seperti apa, dan ini ada korelasinya nggak sih Pak soal revisi Undang-Undang P2SK dan sejauh apa BI dilibatkan oleh Komisi 11 terkait revisi itu Pak. Terakhir Pak soal uang lebaran penukaran, ini banyak keluhan Pak di medsos, katanya untuk akses layanan pintar agak sulit gitu, dan ada isu Pak katanya BI mengurangi volume penukaran uang dan tidak menyediakan uang baru HCS, itu seperti apa Pak? Terima kasih banyak. Selamat siang Bapak Ibu, Grace dari Bloomberg News. 2 pertanyaan saja Pak. Yang pertama terkait dengan asesmen global, bagaimana ya Pak asesmen terkini terkait dengan Fed Fund Rate, arah kebijakan suku bunga di AS, dan mulai April kan Pak tarif impor dari AS akan berlaku seperti yang Bapak katakan tadi broad base. Apakah BI, bagaimana asesmen BI Pak terhadap ini? Apakah BI melihat risiko yang meningkat baik itu dari aspek pasar finansial, dampaknya ke pasar keuangan maupun dampaknya ke ekonomi domestik juga Pak, bagaimana? Yang kedua Pak, dalam negeri tadi juga terkait dengan pertumbuhan ya Pak, melihat pertumbuhan kredit juga 2 bulan ini masih di bawah sasaran atau target BI di 11-13%, itu seperti apa? Dan tadi juga mengulang pertanyaan terkait revisi Undang-Undang P2SK mungkin Pak kalau ada penjelasan dari BI.
dan rencana sinergi soal bond dengan pemerintah bond buying. Terima kasih. Baik, kami persilakan Bapak Gubernur. Oke, terima kasih kawan-kawan atas pertanyaannya. Nanti saja saya juga akan mengundang rekan-rekan anggota Dewan Gubernur. Saya mulai dari global dulu ya. Seperti saya sampaikan tadi, ketidakpastian global itu tetap tinggi dan memang pengenaan tarif impor oleh Amerika Serikat itu broad base ya, pada banyak negara. Nah, dampaknya tentu saja ya, satu, pertumbuhan ekonomi global yang memang kami perkirakan 3,2% ya. Tapi juga karena dampaknya terus juga kepada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dunia yang kelihatan sekali bahwa di Amerika sendiri juga ini daya dukung dari kebijakan tarif import itu dampak negatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika lebih gede daripada kebijakan Amerika untuk stimulus fiskal domestik. Kan Amerika ini, Presiden Trump kan untuk perdagangan luar negeri mengenakan tarif import. Sehingga itu untuk membatasi import ke sana, harapannya pertumbuhan ekonomi naik. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, Amerika juga menerapkan tax cut di dalam negeri. Nah, kami lihat dampak keduanya terhadap pertumbuhan ekonomi itu berdampak pada perlambatan laju pertumbuhannya ya di Amerika. Sehingga muncul sekarang ada diskusi pandangan pasar kemungkinan risiko resesi di Amerika Serikat. Sementara dampaknya terhadap inflasi yang sebelumnya tahun lalu itu laju penurunan inflasi di Amerika itu berjalan cepat, sekarang itu jadi terhambat. Dan karenanya kami perkirakan Fed Fund Rate itu kemungkinan hanya sekali turun tahun ini. Dan kayaknya juga Fed tidak akan buru-buru menurunkan Fed Fund Rate. Yang ketiga yang harus kita cermati di Amerika adalah defisit fiskal yang semula diperkirakan 7,7% pada tahun ini kemungkinan hanya 6,4%. Sehingga kebutuhan menerbitkan obligasinya oleh Amerika tidak setinggi dulu. Nah, Grace tanya dampaknya terhadap kondisi pasar keuangan. Ya, itu tadi saya katakan bahwa pasar keuangan global ketidakpastian itu tetap tinggi. Ya, pada tadi US Treasury yang tidak setinggi dulu, indeks dolar yang mungkin tidak sekuat, tapi juga pada bagaimana portfolio investasi global itu berubah. Dulu hampir semua portfolio investasi apakah saham, obligasi maupun berbagai sekuritas itu semuanya ke Amerika Serikat. Dengan perkembangan terakhir ini sudah mulai ada pergeseran. Ya, untuk SBN ya, untuk obligasi ya, obligasi yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta sudah mulai ada pergeseran, ini mulai balik ke emerging market sebagian ya, belum kuat ya. Tapi yang besar adalah pergeseran ke emas, investasi ke emas. Itu ya, supaya nanti kita bisa memahami saham ya. Jadi saya ulangi lagi, terjadi pergeseran investasi portofolio global yang semuanya sebelumnya itu berbondong-bondong semuanya ke Amerika, sekarang mulai juga ada pergeseran untuk obligasi ya, fixed income securities, mulai ada pergeseran ke emerging market, sebagian sudah, dan juga ke emas. Untuk saham, nah saham itu memang di Amerika juga terjadi penurunan harga saham dan di regional juga ada penurunan harga saham.
Jadi memang harga saham itu terjadi di Amerika dan di regional Asia. Sehingga investasi portfolio ini lebih banyak mengalih ke negara maju selain Amerika. Itu kelihatan adalah seperti itu. Itulah bacaan-bacaan yang kami lakukan dari sisi global. Oleh karena itu kami masih mempercayai instrumen-instrumen aset keuangan Indonesia, apakah SBN, apakah saham, apakah juga SRBI, secara fundamental itu memang tetap menarik. Karena pertumbuhan ekonomi kita tetap tinggi. Perkiraan kami tadi ada yang bertanya mengenai pertumbuhan, tetap pertumbuhan kami adalah 4,7 sampai 5,2%. Nanti saya jelaskan ya beberapa dukungan. Jadi seperti itu, rupiah itu secara fundamental mestinya juga harus menguat ya, harus menguat. Jadi tekanan-tekanan rupiah yang sekarang terjadi lebih bersifat tekanan-tekanan faktor-faktor teknikal karena memang ketidakpastian di perekonomian global, baik karena kebijakan tarif maupun juga ketidakpastian di pasar keuangan global. Pada saat seperti ini langkah Bank Indonesia terus melakukan intervensi karena mestinya adalah itu ya tidak hanya stabil, justru cenderung menguat karena fundamental kita baik. Kita sebut fundamental apa sih? Pertumbuhan yang tinggi, inflasi yang rendah, neraca pembayaran defisit yang rendah, dan juga imbal hasil di aset keuangan yang tetap menarik. Itu yang kami terus lakukan. Itulah nomor 2 ya. Nomor 3, kami masih mempercayai pertumbuhan ekonomi domestik itu masih baik. Ya, kami perkirakan tahun ini masih mencapai 47 sampai 5,2%. Ya, mohon maaf, saya ulangi lagi, 4,7 sampai 5,5%. Saya ulangi lagi, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita 2025 tetap baik dalam kisaran 47 sampai 5,5%. Dasarnya apa? Satu, ya, indeks konsumsi kita masih baik. Kalau kita lihat indeks survei konsumen, apakah berkaitan dengan indeks kondisi penghasilan saat ini, ekspektasi penghasilan, dan juga bagaimana kondisi perekonomian untuk sekarang maupun ke depan, dari survei ekspektasi konsumen itu masih tetap baik. Indeksnya masih di atas 100. Memang ada tik agak ke bawah, tapi bukan berarti di bawah 100 ya. Kalau survei itu mengatakan di atas 100, itu masih cukup confident lah seperti itu. Tadi saya coba sampaikan adalah Prom Manufacturing Index juga masih ekspansif ya, itu masih ekspansif. Dengan berbagai-bagai ini, dan juga untuk pertanian adalah ini ada juga panen raya. Dan juga untuk triwulan 1 ini ada kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan THR. Jadi kami masih melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tetap terjaga baik dari berbagai data-data yang kami pantau sampai dengan bulan Februari ya Bu Aida ya, data-data itu, dan juga bagaimana kami melakukan berbagai no casting dengan berbagai data yang ada, termasuk menggunakan AI untuk membuat no casting tadi. Itu saya kira yang kami ingin sampaikan. Itu Bu Destri ingin menambahkan, nanti saya bisa tambahkan beberapa yang dapat kami tambahkan. Baik, terima kasih Pak Gubernur, terima kasih teman-teman. Mungkin menambahkan saja terkait dengan rupiah ya. Rupiah ini memang kalau kita lihat kan selama ini pergerakannya relatif stabil dengan peersnya. Ya, karena kita semua ini sama-sama juga menghadapi ketidakpastian global yang sangat tinggi.
dan bahwa sejak awal tahun ini bahkan mungkin menjelang akhir tahun lalu saham khususnya itu memang menghadapi satu koreksi yang cukup besar, tapi sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur bahwa saham itu memang sangat dekat sekali kaitannya dengan sentimen di ekonomi baik itu global yang akhirnya mempengaruhi ke domestik. Dan kalau kita lihat kan berbagai policy dari Trump itu kan akan memberikan dampak terhadap ekonomi secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu maka kalau kita lihat di saham memang year to date ini kita masih mengalami outflow year to date ya, dari Januari sampai Maret itu 22 triliun. Tapi untuk SBN dan SRBI kita mengalami inflow sekitar 25 triliun. Ya, jadi artinya kalau kita bicara SBN, SRBI itu kan sebenarnya lebih juga ke fundamental gitu. Jadi ini yang kita harapkan bahwa apa yang terjadi kemarin itu sifatnya temporary ya, karena tentunya juga shock dengan kebijakan-kebijakan yang ada di global. Yang kedua, Bank Indonesia akan terus berada di market. Kita beberapa hari ini juga terus untuk menunjukkan kepada market bahwa koreksi rupiah ini kita harapkan memang temporary, sehingga BI masuk langsung kita di intervensi untuk spot ataupun di NDF, dan juga kalau diperlukan kita masuk di SBN. Jadi mungkin itu tambahan dari saya Pak Gubernur. Oh ya, DHE SDA itu juga nanti kalau kita lihat dari yang aturan lama dengan 30% bahwa dana DHSDA itu harus ada di domestik dan juga dalam jangka waktu 3 bulan, kita melihat ada penambahan paling tidak di sistem ya, di rekening khusus termasuk juga di TD DHE kita yang ada tambahan dana dari dalam bentuk dolar, termasuk juga untuk FX swap segala. Jadi instrumen dolar itu berkembang. Nah, sekarang kalau kita melihat dengan aturan yang 100% dan 1 tahun, tentunya kita berharap ini akan positif untuk supply dolar kita di pasar. Apalagi dimungkinkan terjadinya konversi, sehingga itu akan menambah supply dolar di pasar. Dan ini membuat kami menjadi lebih confidence untuk menjaga stabilitas rupiah. Mungkin itu Pak Gubernur, terima kasih. Jadi pesan kami kepada para investor ya, Stefano dan rekan-rekan, bahwa kita pastikan aset keuangan di Indonesia khususnya SBN dan SRBI itu tetap akan menarik bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Ya, menariknya seperti apa? Satu, imbal hasilnya yang kami pastikan kompetitif dengan negara-negara emerging, ya, apakah dengan India maupun negara-negara lain. Investor asing bisa menghitung berapa yield differential ke SBN maupun SRBI yang lebih tinggi dari yield differential dari sejumlah negara kawasan termasuk India. Yang kedua, seperti tadi disampaikan, Bank Indonesia akan memastikan stabilitas nilai tukar rupiah, sehingga itu kita bisa pastikan supaya memang imbal hasilnya dari investor, apakah yield differential sebelum atau sesudah memperhitungkan stabilisasi nilai rupiah itu tetap menarik. Dan yang ketiga, Bu Desti sampaikan, kita akan terus memperbanyak instrumen-instrumen bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia, ya. Tidak hanya berhenti SBN tapi juga SRBI. SRBI itu sudah ditransaksikan di pasar sekunder rata-rata per hari itu sekitar 16 triliun ditransaksikan daily, dan juga antar bank primary dealer juga sangat aktif, ya. Tidak hanya SRBI tapi juga kami perluas untuk SVBI, SUVBI maupun instrumen-instrumen lain, termasuk yang tadi adalah untuk DHE SDA.
Jadi itu yang sebenarnya pesan yang ingin kami sampaikan. Kami sangat percaya kepada para investor yang sudah mengikuti Indonesia, dan tentu saja dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia, dan juga kami bersama Bu Menteri Keuangan terus akan hand in hand bersinergi sangat erat memastikan kebijakan moneter yang sangat prudent, kebijakan fiskal yang sangat prudent, bersinergi erat kedua-duanya yang untuk memastikan masalah stabilitas negeri ini dan bersama mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu yang barangkali mungkin penegasan dari yang kami sampaikan. Pak Doni tadi pintar akan tetap pintar ya, seperti itulah, seperti itu ya. Kami Pak Doni akan memastikan kami akan melayani masyarakat maupun juga masyarakat kecil dengan layanan ini, dan juga kami juga siap untuk ke beberapa kementerian lembaga mitra yang kemudian bisa memastikan. Silakan Pak Doni untuk menjelaskan. Terima kasih Pak Gubernur. Saya rasa tadi sudah disampaikan Pak Gubernur komitmen kita, Mas Rijal dari CNBC. Ini untuk melengkapi aja ya. Jadi sebenarnya sampai 17 Maret ini uang untuk yang direalisasikan itu sudah 67,1 triliun. Itu baru 37% dari yang kita sediakan di 180,9 triliun. Ya, tentunya ini Mas Rijal nggak usah khawatir. Jadi biasanya memang setelah gajian THR nanti minggu keempat ini akan tinggi. Nah, sebagaimana yang disampaikan Pak Gubernur tadi, ya kita itu kan supaya tertib pelayanannya, supaya distribusinya merata, supaya tidak ada antrian, kan kita pakai Pintar itu Mas, aplikasi. Nah, tentunya kami sangat terima kasih kepada antusiasnya masyarakat masuk ke Pintar. Memang trafficnya luar biasa dan tentunya ada beberapa kendala teknis ya. Jadi kita kalau di orang-orang IT itu ada yang namanya DDoS gitu ya, Distributed Denial of Service Pak. Jadi itu ada yang masuk, trafficnya memang membuat layanan online kita jadi down gitu. Tapi kita langsung pulihkan tuh Pintar itu dan bekerja sama dengan Pak Yuda yang teman-teman IT, dan insya Allah nanti Pintarnya aplikasinya akan tetap bisa diakses ya kan, karena kemarin kan pas Mas Rijal nanya itu memang sempat down karena traffic itu. Nah, tentunya untuk supaya mengantisipasi ini kita sekaligus saya umumkan di sini untuk supaya trafficnya itu nggak numpuk. Biasanya itu kan terjadi Sabtu dan Minggu. Nah, karena minggu keempat ini Pak Gubernur kita izin tahap pertama hari Sabtu itu kita hanya untuk Jawa saja supaya nggak rebutan. Jadi Sabtu 22 Maret kalau hari-hari kerja biasanya kan nggak tinggi. Perkiraan terakhir kita tuh di 22 dan 23. Jadi 22 itu nanti di Pintar itu kita bagi untuk Jawa, dan 23 Maret minggunya itu untuk Pulau Jawa ya. Jadi sampai hari ini tuh luar biasa, sudah ada 378.523 penukar. Nah, ini memang tahun ini luar biasa, dan tentunya kita menaikkan titiknya juga ya. Minggu pertama 100-an titik, dan nanti minggu ketiga, minggu keempat tuh kita akan 2000 titik, 2000 lebih lah ya, pasnya 2331 minggu ketiga, 2512 minggu keempat, itu bersama dengan perbankan. Dan tidak perlu khawatir, untuk minggu keempat kita akan tambah lagi kuotanya sampai 251.200 untuk di aplikasi Pintar. Insya Allah ini semua kita pastikan orang bisa menukar ACS, dan tentunya semua tidak hanya ACS tapi persiapan untuk ATM dan lain sebagainya kita pastikan akan ada karena liburnya memang panjang. Mungkin itu Pak Gubernur dari kami. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih Pak Gubernur. Satu saja terkait dengan pertanyaan Grace mengenai pertumbuhan kredit ya. Jadi di Februari ini pertumbuhan kredit 10,3% ya. Bulan sebelumnya itu 10,27%. Jadi more or less masih sama, dan ini masih di dalam kisaran perkiraan Bank Indonesia 10 sampai 12% ya, masih di kisaran itu.
Nah, bagaimana apakah ini memiliki indikator atau mensupport pertumbuhan ekonomi ya? Kalau kita lihat breakdownnya pertumbuhan kredit ini ya itu untuk korporasi 15,88%. Jadi ini memang masih sangat produktif kreditnya. Konsumsi 10,3%. Dan kalau kita lihat sektornya itu juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kredit ini masih sangat sehat ya. Industri tumbuh 11,46%. Pertambangan tumbuh 24,29%. Pengangkutan itu juga tumbuh tinggi 19,5% dan juga jasa sosial ini 21%. Jadi memang pertumbuhan kredit ini masih pertumbuhan kredit yang sehat dan produktif. Gitu aja Pak Gubernur, makasih. Oke, Bu Aida nggak ada tambahan, Bu Fili ada tambahan? Sedikit aja Pak, menambahkan tadi Pak Doni, kalau Pak Doni tadi tunai, kalau saya meminta bantuan rekan-rekan media untuk menggunakan BI-FAS ya. Jadi BI-FAS ini tidak akan tidur, 24 jam 7 hari akan melayani masyarakat selama ya setia. Jadi bisa dipakai oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja sepanjang ada saldonya. Nah ini kita tidak akan berhenti untuk pelayanan BI-FAS. Jadi akan terus 24 jam 7 hari dan tidak libur selama libur lebaran 28 Maret sampai dengan 7 April kita akan tetap melayani masyarakat. Mungkin itu aja Pak, makasih. Terima kasih demikian siaran pers dan juga penjelasan dari kami sebelum menutup jalannya konferensi pers ini. Tentu saja bagi rekan-rekan dan masyarakat yang beragama Islam kami selalu ucapkan dan berdoa selamat beribadah puasa, semoga berkah Ramadan bersama kita semua